Hello everyone, anywhere, everywhere. Welcome back to my channel. In this channel Wartawan Injil. Wartawan itu pemberita, Injil itu kabar baik atau kabar gembira ya. Jadi Injil jangan selalu diartikan oh itu kitab suci ya. Kitab sucinya orang Kristen memang disebut juga kitab Injil. Tapi kata Injil sendiri maknanya adalah kabar gembira, kabar baik ya. Jadi wartawan Injil artinya wartawan kabar baik, kabar gembira. Oke? Oke, langsung saja pada kesempatan ini kita akan menanggapi pertanyaan dari beberapa orang sahabat pemerhati channel Wartawan Injil. Pertanyaan ini sebenarnya diajukan sekitar beberapa hari yang lalu ya. Mungkin sudah sekitar seminggu lebih ya. Pertanyaannya demikian. Beberapa orang menanyakan apakah wartawan Injil atau apakah Frans Donald sudah memahami atau sudah mahir bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Woi, ngeri pertanyaannya. Ngeri. Apakah Frans Donald sudah mahir bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Sehingga berani-beraninya bicara tentang Allah, tentang Theos, tentang Elohim, tentang God, tentang agama, tentang religi, tentang kebenaran. Apakah sudah mahir bahasa Ibrani dan Yunani sehingga berani bicara tentang semua itu? Oke sahabat-sahabat, langsung kita jawab dengan tegas dan cespleng tanpa tedeng aling-aling. Oke? Oke sahabat-sahabatku, dengan segala hormat izinkan saya menjawab dengan tegas ya. Begini sahabatku, sesungguhnya. Nah, jadi ini sungguhan, beneran, bukan prank, bukan hoax. Bahwa jika, perhatikan baik-baik jawabannya ya. Jika untuk betul-betul memahami, merasakan, mengalami atau mengenal Sang Maha Pencipta langit dan bumi ini, pencipta Anda dan saya, pencipta seluruh jiwa raga kita ini, atau yang disebut sebagai God, Theos, Elohim, Allah, Sang Hyang Widiwasa, Tien, apapun sebutannya. Nah, kalau untuk mengenal atau memahami atau merasakan atau mengalami secara pribadi Sang Maha Ada itu, syaratnya adalah harus lebih dulu mahir bahasa Ibrani atau harus mahir dan sangat menguasai bahasa Yunani atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Arab atau bahasa Prancis atau bahasa Jawa atau bahasa Bali atau ngocak Madura ya atau bahasa apapun juga, maka niscaya God atau Elohim atau Ilah atau Theos atau Sang Maha Pencipta yang akan dijumpai adalah God yang palsu. Loh, jangan kaget dulu ya. Sekali lagi saya tegaskan supaya tidak gagal paham ya. Jika untuk mengalami atau merasakan dan memahami betul-betul Sang Maha Pencipta, syaratnya adalah wah, saya harus lebih dulu mahir bahasa Arab, harus pinter ngaji bahasa Arab dulu, atau harus mahir pinter ngaji bahasa Ibrani, harus belajar bertahun-tahun menjadi ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Jepang, ahli bahasa Jawa, ahli bahasa Inggris dan sebagainya. Maka God yang akan saya temui atau God yang akan saya dapati adalah God yang palsu. God hasil imajinasi, hasil khayalan, hasil konsep bikinan manusia. Artinya, my friends, everywhere, anywhere, my brothers and sisters, sahabat-sahabatku, sebelum saya lanjut saya mau kasih tahu ya. Kalau kadang saya ngomong sok bahasa Inggris, ini bukan berarti saya mahir bahasa Inggris, enggak. Cuma kepengen ngomong Inggris aja biar nggak lupa ya. Paling ya isinya gitu aja. Welcome with me, welcome to my channel.
hello my brother and sister ya, ngono-ngono tok ae ya. Jadi itu jangan dianggap terlalu penting. Oke, kita lanjut. Jadi begini sahabat-sahabatku. Untuk mengenal, memahami, apalagi mengalami dan merasakan Sang Maha Pencipta, itu sebenarnya cukup dengan bahasa roh, atau ada orang-orang menyebutnya bahasa rasa, bahasa cinta, bahasa kasih, yang bentuknya bukan suara atau kata-kata atau bahasa-bahasa dari budaya tradisi ras tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Bukan. Sesungguhnya. Wah, ini sungguhan berarti beneran ya, bukan hoax, bukan prank ya. Sesungguhnya sahabat-sahabatku, untuk mengalami, merasakan, dan berkomunikasi setiap hari, bahkan bisa juga setiap saat. Nah sekarang ini, sekarang saya lagi berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Saya ngomong ini, saya sedang berkomunikasi juga dengan bahasa rasa, bahasa roh, dengan Sang Maha Kuasa. Dalam setiap nafas saya, Sang Maha Kuasa berkomunikasi dengan saya. Dalam detak jantung saya, Dia berkomunikasi dengan saya. Nah, ini tidak perlu pakai harus bahasa Arab, bahasa Ibrani, ya, bahasa Yunani. Tidak perlu, sahabatku. Ya. Jadi itu penting untuk dipahami. Sehingga dengan segala hormat, sekali lagi dengan segala hormat harus saya tegaskan ya. Jika ada orang berkata kepada Anda bahwa untuk mengenal Sang Maha Pencipta yang asli, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Ada yang asli, Anda harus lebih dulu mahir atau paham betul bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa ini, bahasa itu, bahasa itu. Saya tegaskan dengan segala hormat, semua itu adalah ajaran sesat atau ajaran yang hanya berdasarkan prasangka khayalan manusia saja. Sama sekali bukan kebenaran, bukan kasunyatan, bukan realita, bukan fakta. Sebab sesungguhnya faktanya ya, untuk bisa mengalami, berkomunikasi, mengenal, merasakan, betul-betul memahami Sang Maha Ada, itu bahkan tidak perlu ngomong pakai bahasa manusia pun bisa. Misalkan dengan binatang, dengan anjing, dengan kucing yang kadang bisa menjadi binatang yang setia, binatang yang begitu baik, yang lucu ya. Ketika saya berkomunikasi dengan kucing atau binatang atau anjing atau apapun bentuknya ya, cukup dengan bahasa rasa. Nah, bahasa cinta, bahasa kasih, itu bahasa rasa. Bahkan anjing tidak bisa ngomong, jangankan bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia saja, anjing tidak bisa ngomong. Bahasa Jawa aja loh, asu ora iso ngomong basa Jawa, nggak bisa. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan kita dengan bahasa kasih, bahasa cinta. Artinya, ya, kalau orang manusia, misalkan saya ini saya kasih contoh saya untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta, supaya saya bisa memahami Sang Maha Ada, supaya saya bisa mengerti Sang Maha Kuasa, maka saya harus lebih dulu belajar bahasa Ibrani. Berarti saya kalah sama anjing dan kucing. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Jika untuk bisa memahami dan mengenal Sang Maha Ada yang ada di jagat raya ini, saya harus lebih dulu belajar bahasa manusia, misalkan bahasa Yunani sampai bertahun-tahun, atau bahasa Arab bertahun-tahun. Maka artinya saya kalah dengan anjing dan kucing dan binatang-binatang yang tidak bisa ngomong itu. Sahabat-sahabatku, dimanapun berada, my brothers and sisters, wherever you are. Sahabat-sahabat, jadi gini, sebenarnya ya, sakjane, asli nih, di dalam kitab suci, baik kitab suci Hindu
kitab suci Buddha, kitab suci Islam, kitab suci Kristen. Semua sudah memberikan instruksi yang sama. Kalau dalam Al-Quran misalkan ya, dalam surat Qaf ayat 16. Surat Qaf itu surat ke-50 ayat 16. Seluruh dunia diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya kami lebih dekat dari urat lehermu. Jadi keberadaan kuasanya Allah itu ada di mana? Lebih dekat dari urat lehermu. Ini urat leher ini, dia lebih dekat. Jadi di dalam jiwa dan raga manusia. Itu kata The Holy Quran atau kitab suci Al-Quran. Sekarang kitab suci Kristen, Bible. Yesus sendiri tercatat kata-katanya dalam Injil Yohanes pasal 17. Jadi pasal 17 itu adalah doanya Yesus. Sahabat-sahabat nanti baca sendiri ya, ayat 21 sampai 23. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus berdoa supaya para muridnya juga bisa di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Jadi Bapa juga ada di dalam para murid. Jadi Bapa, Allah Bapa di dalam diri saya. Itu doanya Yesus. Nah, saya memahami ketika saya mengalami sendiri, sahabat-sahabat, ternyata doa itu berbicara tentang kesadaran manusia. Dan saya sudah merasakan, saya bisa ngomong seperti ini karena saya merasakan benar-benar kuasa Allah yang lebih dekat dari urat leher itu nyata ada di dalam saya. Dalam setiap nafas saya, dalam setiap detak jantung saya. Bahkan ini mulut saya, cocot saya bisa ngomong. Dan telinga Anda semua bisa mendengarkan dengan jelas suara saya. Karena ada kuasa Allah dalam diri Anda dan saya. Nah, bagaimana dengan kitab Hindu? Kitab Hindu dalam kitab Veda, dalam sloka-sloka juga dijelaskan. Ada banyak kalau kitab Hindu ayatnya mengatakan bahwa kuasa Sang Hyang Widiwasa. Bahkan dikatakan manusia itu adalah percikan. Percikan dari Sang Maha Ada itu. Jadi bisa disimpulkan sama. Al-Quran mengatakan lebih dekat dari urat leher. Yesus mengatakan Bapa di dalam kamu. Kitab Hindu, kitab Buddha juga mengatakan hal yang sama. Di dalam kamu. Di mana Allah atau Bapa atau Yehova, Yahweh yang arti Sang Maha Ada itu tidak adanya di sana, di Timur Tengah, di bangunan bikinan manusia. Harus datang dulu ke bangunan yang kita kasih nama gereja, yang dibangun dari bata, dari batu, dari semen dibikin oleh manusia. Terus Allah ada di situ. Enggak, sahabatku. Seluruh kitab suci berbicara sama. Allah ada di dalam kamu. Bahkan Al-Quran begitu bagus dan jelas, ceto welo-welo mengatakan lebih dekat dari urat lehermu. Nah, jadi untuk mengenal, merasakan, dan mengalaminya, tidak perlu jauh-jauh. Baca kitab suci, bahasa asing. Ngaji kitab suci terus. Tapi masih bingungan. Tidak ketemu-ketemu. Wah, Gusti Allahnya ada di sana. Mungkin jangan-jangan di Ka'bah, di Mekah. Mungkin jangan-jangan ada di sana, di Yahudi. Ada di sono, ada di sana. Tidak ketemu-ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena tidak mengikuti instruksi kitab suci dengan benar. Sekali lagi ya sahabat-sahabatku, seluruh kitab suci agama apapun, bahkan dalam ajaran spiritualitas tertentu juga, semua mengatakan Sang Maha Ada itu, terserah mau nyebutnya apa. Ada yang nyebutnya Tian, God, Elohim, Theos, apapun Anda menyebutnya. Dia ada lebih dekat dari urat leher. Nah, cara memahaminya, mengalaminya, berkomunikasi dengannya, tidak harus belajar dulu bahasa Yunani, sekolah ngabisin waktu, ngabisin uang, rambut sampai putih, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ngapain? Saya tidak bilang bahwa bahasa Yunani, Ibrani itu tidak bagus, tidak ya. Cuma saya bilang, eman-eman sahabatku, kalau hanya untuk mengenal Sang Maha Kuasa saja, Anda harus wasting time, harus punya syarat yang banyak.
harus fasih, mahir dulu bahasa Arab, mahir dulu bahasa Ibrani, mahir dulu bahasa Yunani. Ngapain? Ya, teman-teman yang bertanya itu tentang hal itu ya, kiranya sudah terjawab ya, bahwa untuk memahami, mengalami, bahkan merasakan dan intim dengan Sang Maha Pencipta, itu gampang sahabatku sebenarnya. Kalau sudah ngerti dan mau nurut, ngikuti instruksi kitab suci. Sudah dikasih tahu di dalam diri kok. Nyarinya masih, wah, pergi ke bangunan yang disebut vihara, yang disebut sebagai puro, disebut sebagai masjid, disebut sebagai apa namanya gereja. Kemudian dengar ceramahnya guru ini, ustadz ini, ulama ini. Ya nggak ketemu-ketemu. Itu jadinya wrong number, ya, salah sambung. Kalau mau ketemu, cari di dalam diri Anda. Rasakan, hayati. Pasti ketemu. Ya, kalau nyarinya keluar terus, neliti, pergi ke sekolah teologi, tanya sono, tanya sini, dengerin khotbahnya ini, khotbahnya itu. Ya nggak ketemu-ketemu. Jadinya konsep semua, cerita, katanya. Jadi jari ini menurut ulama, menurut pastor, menurut pendeta. Kata orang semua, Anda tidak mengalami sendiri. Nah, tapi kalau Anda mau taat, nyari di dalam, merasakan di dalam diri Anda, pasti ketemu. Terus syaratnya apa? Nah, ini yang harus penting dipahami sahabat-sahabat. Untuk bisa berkomunikasi dan mengalami Sang Maha ada, Sang Maha Pencipta itu, ada satu syarat yang penting adalah Anda harus melepaskan segala sesuatu. Itu kata kuncinya ya. Nanti lain kali kita bahas. Tapi intinya begini, ajaran dunia itu kebalikannya. Katanya untuk mengenal Gusti Allah atau mengenal God, Anda harus punya banyak. Harus belajar banyak bahasa Ibrani, belajar teologi ini, belajar itu, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa asing, bahasa ini, bahasa itu. Banyak syaratnya. Tetapi sesungguhnya yang sebenarnya, untuk mengenal Sang Maha Ada yang asli, Anda justru harus melepaskan segala-galanya. Jadi bukan ditambah-tambahi bahasa ini, pengetahuan ini, bukan. Tapi justru harus melepaskan segala-galanya. Itu kata kunci. Oke, kita bahas di video yang lain ya. Jadi intinya jawaban saya adalah menyikapi pertanyaan tadi, apakah harus ahli bahasa Arab, Ibrani, Yunani dan sebagainya. Jawabannya justru tidak. Ya. Jawabannya adalah Anda harus paham kata kuncinya. Seluruh kitab suci mengatakan bahwa Allah atau God atau Theos itu ada di dalam diri kita. Berkomunikasinya dengan bahasa rasa, bahasa roh. Karena dia lebih dekat dari urat leher. Jadi bukan komunikasi dengan bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab. Enggak. Ya, itu semua tidak benar. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih buat siapapun yang mau menyimak dan mungkin membagikan video ini. Salam dari saya, pemberita kabar gembira. Oh ya, sebagai tambahan sahabat-sahabatku, ingat ya, wartawan Injil artinya adalah wartawan kabar gembira. Karena Injil atau Evangelion artinya adalah kabar baik. Injil jangan selalu mikirnya kitab kitab apa namanya? Alkitab yang disebut Injil Matius, Injil, bukan ya, itu buku namanya Injil. Tapi wartawan Injil artinya adalah pewarta kabar baik, pewarta kabar gembira. Apa aja yang baik itu namanya kabar Injil. Oke, see you.